selalu sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya anak-anak, kita harus selalu menjaga kesehatan kita dan selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan jaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan. Anak-anak dilarang untuk berkerumun ya. Walaupun sekarang di era new normal, anak-anak harus ada tetap di rumah ya, belajar dengan ibu walaupun dengan jarak jauh. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran matematika ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Pada hari ini anak-anak kita akan membahas tentang KD 3.3, yaitu menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, yaitu perbandingan kecepatan dengan jarak dan waktu. Tapi untuk pertemuan kali ini Ibu ingin membahas satu dulu, yaitu tentang jarak ya, supaya anak-anak lebih paham. Jadi Ibu akan bagi 3 pertemuan. Yang pertama kita sekarang akan membahas tentang jarak, kemudian yang keduanya waktu, dan yang ketiganya kecepatan ya. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan penjelasan berdasarkan contoh berikut ini. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan muatan pelajaran matematika tentang KD 3.3, yaitu perbandingan dua besaran yang berbeda atau kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu. Tetapi sebelum kita melakukan perbandingan jarak dan waktu, Ibu akan menjelaskan dulu tentang satuan jarak. Satuan jarak yang biasa digunakan yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ini adalah satuan jarak ya anak-anak, atau bisa juga disebut satuan panjang. Untuk mengukur panjang suatu benda menggunakan satuan meter, sentimeter, ya, desimeter, dan sebagainya. Atau bisa juga untuk menentukan jarak suatu tempat. Nah ini anak-anak, oleh Ibu dikasih tanda bahwa ketika turun satu langkah, nah seperti misalnya dari kilometer ke hektometer, itu sama dengan dikali 10. Dan ketika naik satu langkah, itu sama dengan dibagi 10. Nah misalnya 1 kilometer ya, sama dengan berapa hektometer. Nah caranya kita perhatikan ke sini. Kilometer ke hektometer itu turun satu langkah. Nah berarti kalau turun satu langkah itu sama dengan dikali 10. Berarti 1 kilometer itu berapa hektometer? Berarti sama dengan 1 dikali 10, sama dengan 10 hektometer. Sekarang misalnya dari kilometer ke meter. Nah, dari kilometer ke meter berapa langkah turunnya? Kita hitung. 1, 2, 3. Ya, awas bukan 1, 2, 3, 4, bukan ya. Ininya jangan dihitung, tapi 1, 2, 3. Oh, dari kilometer ke meter itu 3 langkah. Berarti dikalikan berapa kalau 3 langkah? Nah, kalau 1 langkah dikalikan 10, 2 langkah dikalikan 100, maka kalau 3 langkah dikalikan 1000. Berarti 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Ya, itu anak-anak untuk menentukan atau mengubah satuan jarak
dari kilometer ke meter. Kalau misalnya dari kilometer ke sentimeter, tinggal dihitung turunnya berapa. Atau bisa juga anak-anak tidak dengan mengalihkan, tapi dengan menambah 0 ya. Ketika turun, misalnya turun 1 langkah, maka 0-nya ditambah 1. Misalnya tadinya 1, turun 1 langkah berarti ditambah 0-nya 1. Turun 2 langkah berarti ditambah 0-nya 2. Ya, bisa juga dengan cara seperti itu. Kemudian sekarang contoh yang naik anak-anak ya. Nah, di sini ada tanda panah. Kalau naik 1 langkah dibagi 10 ya. Berarti kalau naik 2 langkah dibagi 100. Naik 3 langkah dibagi 1000 dan seterusnya. Ini contoh yang kedua. 2 desimeter sama dengan berapa meter? Nah, lihat. Desimeter ya ke meter, turun atau naik? Ya, betul, naik ya. Naik berapa? Yaitu naik 1 langkah. Berarti kalau naik 1 langkah itu sama dengan 2 dibagi 10. Berapa 2 dibagi 10? Sama dengan 0,2 meter. Atau bisa juga anak-anak kalau tadi mengalihkan itu dengan ditambah 0 ya, kalau turun ditambah 0, turun 1 langkah 0-nya ditambah 1, turun 2 langkah 0-nya ditambah 2 dan seterusnya. Nah, kalau naik selain dengan cara dibagi, bisa juga dengan cara membuang 0 kalau bisa bilangannya bernol ya, atau bisa juga dengan geser ke kiri. Nah, seperti ini 2. Kan naik 1 berarti geser ke kiri, komanya di sini. Tadinya kan kalau 2 itu sama dengan 2,0. Anggap saja di sini ada komanya. Berarti geser ke kiri 1 langkah, komanya di sini. Koma di depannya ada 0. Jadi hasilnya 0,2 atau sama dengan 2 dibagi 10. Nah, sekarang kalau misalnya 2 desimeter menjadi berapa dam atau dekameter? Nah, dari desimeter ke dekameter itu naiknya 2 langkah. Berarti dibaginya dibagi 100. Berarti tinggal 2 dibagi 100 sama dengan 0,02 ya. Atau komanya yang tadi di sini pindah 2 langkah ke kiri. 1, 2 ke 0. Nah, di depannya 0. Jadi 0,02. Nah, kita lanjutkan contoh lain ya anak-anak. 250 meter sama dengan berapa dm atau desimeter. Nah, anak-anak harus hafal urutannya ya. Dari mulai satuan panjang yang terpanjang atau terbesar sampai yang terpendek ya. Dari meter ke desimeter. Tadi meter ke desimeter itu turun 1 langkah. Berarti kalau turun 1 langkah dikalikan 10. 250 kali 10 sama dengan 2500 desimeter. Atau bisa saja dengan 250-nya ditambah 0,1. Jadi anak-anak tidak usah mengalihkan ya, itu lebih mudah. Kemudian contoh yang keduanya. Sebuah jalan tol memiliki panjang 30 km. Di sepanjang jalan itu akan dipasangi lampu penerang dengan jarak yang sama. Jika tersedia 150 lampu, berapa jarak antar lampu? Nah, ini berarti caranya dengan dibagi, tapi harus diubah dulu ke meter. 30 km diubah ke meter. Nah, bagaimana mengubahnya tadi? Kilometer ke meter itu turunnya ada berapa langkah? Ayo anak-anak. Ya, ada 3 langkah. Berarti tinggal dikali 1000 atau ditambah 0-nya 3. Yang tadinya 0-nya ada 1, 0-nya menjadi 4. Jadilah 30.000 meter dibagi 150 sama dengan 200 meter. Jadi jarak antara lampu yang satu dengan lampu yang lainnya adalah 200 meter.
Nah, kemudian soal cerita atau soal yang berhubungan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sini jarak rumah Adi ke sekolah, berarti dari rumah Adi ke sekolah itu ke sini ya, 3.500 meter. Nah, 3.500 meter. Atau kalau dibuat kilometer sama dengan 3,5 kilometer ya. Jarak sekolah ke lapangan. Nah, dari sekolah ke lapangan adalah 600 meter. Jarak lapangan ke rumah Ida, nah berarti dari sini ya, ke rumah Ida 2 kilometer ya, atau kalau dibuat meter adalah 2000 meter. Posisi rumah Adi ke sekolah, posisi rumah Adi, sekolah, lapangan, dan rumah Ida seperti pada gambar di atas. Ini posisinya ya. Nah, sekarang yang ditanyakan, berapa jarak rumah Adi ke lapangan? Nah, berarti rumah Adi ke lapangan. Tadi yang diketahui baru rumah Adi ke sekolah, dari sekolah ke lapangan. Nah, bagaimana caranya? Nah, berarti kita tinggal menghitung dulu rumah Adi ke sekolah berapa meter? 3.500 meter. Dari sekolah ke lapangan berapa meter? 600 meter. Berarti tinggal dijumlahkan, yaitu 3.500 meter ditambah 600 meter sama dengan 4.100 meter. Jika diubah ke kilometer menjadi 4,1 kilometer. Mengapa jadi 4,1? Yaitu tinggal 4.100 dibagi 1.000 atau geser koma ya. 4.100 itu kan sama dengan 4.100,0. Di sini ada koma, komanya geser 1, 2, 3. Makanya komanya di sini. Jadi 4,1 kilometer. Yang kedua, berapa jarak rumah Adi ke rumah Ida? Berarti rumah Adi ke sini. Berarti harus dicari ke sekolah berapa, ke lapangan berapa, sampai ke rumah Ida ya. Nah, dari rumah Adi ke sekolah 3.500 meter, kemudian dari sekolah ke lapangan 600 meter. Nah, dari lapangan ke rumah Ida 2.000 meter atau 2 kilometer ya tadinya. Sama dengan, ini dirubah dulu ke meter ya supaya lebih mudah. Sama dengan 6.100 meter, atau kalau diubah ke kilometer menjadi 6,1 kilometer ya. 6.100 dibagi 1.000, atau komanya geser ke samping kiri. Misalnya komanya tadinya di sini kan. Nah, 1, 2, 3. Jadilah 6,1 kilometer ya. Yang ketiganya yang C, berapa jarak sekolah ke rumah Ida? Nah, berarti dari sekolah ke rumah Ida itu melewati lapangan ya, kemudian baru ke rumah Ida. Nah, dari sekolah ke lapangan adalah 600 meter ditambah 2.000 meter ya, dari lapangan ke rumah Idanya 2.000. Berarti hasilnya 2.600 meter ya. Berarti diubah ke kilometer menjadi 2,6 kilometer, yaitu dari 2.600 dibagi 1.000, atau dengan geser koma. Anggap ini 2.600,0 ya, komanya di sini. Kita geser ke kiri 3. 1, 2, 3. Jadi 2,6 kilometer. Nah, itu anak-anak contoh soal cerita yang berhubungan dengan satuan jarak. Nah, itu anak-anak, barusan kita sudah belajar tentang satuan jarak ya. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami. Adapun anak-anak yang kurang paham, anak-anak bisa video call sama ibu, menanyakan langsung kepada ibu boleh, atau WA atau apapun ya. Dan mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang waktu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.